Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting around. Ada yang menarik nih, Pandangan redaksi terhadap isu terkini. peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, Bersuara dari berbagai sudut pandang. hanya ada di Insight Editorial. Stay tune on Ion Radio. Lebih dari setengah tahun berperang, pandemi corona di Indonesia belum juga menemukan titik terang. Dimulai dari bulan Maret, turunnya wisatawan mancanegara. Pada bulan April, ribuan hotel ditutup sementara. Hingga bulan Mei, omset bisnis ekonomi kreatif banyak yang bernilai negatif. Disusul pada bulan Juni, 98% pelaku industri terdampak COVID. Di bulan Juli, kontrak pekerja dibatalkan. Pada bulan Agustus, banyak bisnis kuliner sepi pelanggan. Pada bulan September mendekati pelonggaran PSBB dan memasuki Oktober menuntut ekonomi kreatif lebih produktif. Jika tidak, mungkin akan sesuai prediksi, terjun bebas ke jurang resesi. Halo Yanik, you're connecting around with Ion Radio barengan sama Rizky Lia di program Insight Editorial, saatnya redaksi bicara. Pandemi COVID-19 belum juga tuntas. Angka positif terus menanjak, kondisi ekonomi terus terinjak. Di awal kita telah mendengar perjalanan ekonomi kreatif yang kami kutip dari berbagai sumber media. Dipastikan ekonomi kreatif menjadi sektor paling terdampak akibat pandemi. 8 bulan sudah berjalan, bermacam regulasi diterapkan. Akankah ekonomi kreatif kembali produktif? Sudah bersama saya pemimpin redaksi Ion Radio, Faiz Iqbal. Halo, selamat malam Faiz. Halo, selamat malam Lia. Oke, kita langsung ke poinnya. Faiz, sebenarnya kondisi perekonomian di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini bagaimana? Ya, seperti di tayangan tadi ya, kalau pandemi memang benar-benar memukul hampir semua sektor dan aspek kehidupan secara global ya. Nah, ini terutama kepada pelaku usaha ekonomi kreatif kita ya. Nah, kalau kita merujuk dari data Badan Pusat Statistik, kita menemukan bahwa Indonesia saat ini ekonominya turun sampai ke angka 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Dan ini sebenarnya menjadi catatan terburuk loh sejak krisis 98 yang lalu. Padahal kalau kita lihat sebelum pandemi dulu ya, pendapatan di Indonesia ini mencapai 1,9 triliun. Tapi sayangnya pemerintah hanya bisa mencapai angka sekitaran 30% saja atau 6 miliar rupiah. Dari 1,9 triliun ke 6 miliar. Wah, jauh banget ya selisihnya Faiz. Iya, itu jauh banget dan memang sangat mematikan pendapatan ekonomi kreatif kita ya. Tapi begini, di sisi lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita, Bapak Wisnu Tama, ini baru aja mengeluarkan kebijakan baru. Namanya kebijakan daya ungkit. Kebijakan daya ungkit. Nah, itu kebijakan yang seperti apa? Oke, ini menurut saya menarik ya, karena kebijakan daya ungkit ini diciptakan untuk mendorong satu subsektor ke subsektor lainnya. Kebijakan ini harusnya bisa dirasakan kepada seluruh subsektor ekonomi kreatif kita, Lia. Tapi ini miris, karena pemerintah hanya memfokuskan kepada 3 subsektor saja. Jadi bisa dikatakan masih pilih kasih ya? Iya. Padahal pemerintah menegaskan kalau ekonomi kreatif menjadi sektor terdepan dalam pemulihan ekonomi nasional. Kalau dilihat sekarang, gimana Faiz menggambarkan kondisi sektor ekonomi kreatif kita? Iya, kalau saya bisa gambarkan kondisi ekonomi kita ini hampir sempat mati suri ya. Kemarin juga katanya mau jatuh ke jurang resesi. Dan ini tentu berdampak pada sektor ekonomi kreatif kita ya. Sampai mana pemerintah di bulan September lalu sampai harus mengeluarkan dana insentif sebesar 200 juta rupiah kepada setiap pelaku usaha ekonomi kreatif kita. Dan kalau Lia tahu, itu angka yang sangat besar loh. Dengan bantuan sebanyak itu, harusnya kan bisa menolong pelaku ekonomi kreatif setidaknya bertahan sampai kuartal 2 tahun depan. Iya benar Lia, dan bahkan para pengamat ekonomi ya juga memberikan pandangan mereka terhadap sektor mana yang kemungkinan akan bertahan dan juga sektor mana yang kemungkinan akan ambruk. Nah, Ionik bisa mendengarkan statementnya berikut ini yang kami kutip dari berbagai media. Kita lihat bahwa di dampak ekonomi COVID-19 itu ada yang menjadi berpotensi menjadi pemenang, itu yang sebelah kanan, ya di usaha mikro, kecil, dan menengah, pertanian, jasa logistik, jasa telkom, elektronik, makanan, minuman, kimia, tekstil, dan produk tekstil. Nah, Ionik, ternyata tetap ada hikmah ya di balik musibah yang menimpa negeri kita ini. Lalu Faiz, ada yang untung dan juga buntung. Subsektor apa aja yang saat ini masih punya potensi?
Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan Lia, saya mau tanya balik dulu nih. Nah, kalau Lia sendiri suka pakai jasa apa dari 17 subsektor ekonomi kreatif kita? Kalau aku subsektor musik kali ya, karena di masa pandemi ini gampang banget bosen Faiz, jadi suka nyari konser virtual. Nah, ini pas banget karena kalau kita lihat di lapangan, ada 3 subsektor yang memang difokuskan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Dan ini meliputi yang pertama perfilman, ini bukan dari sisi produksinya ya, tapi dari manajemen pemasaran. Dan yang kedua ada musik, yang seperti tadi Lia barusan utarakan. Dan yang ketiga ini ada telekomunikasi. Nah, telekomunikasi ini wajar karena kita kan sekarang serba work from home ya. Loh, kenapa harus 3 subsektor ini yang difokuskan? Iya, karena ketiga subsektor ini mampu mendongkrak pendapatan global pemerintah yang memang sesuai targetnya mereka, yaitu sebesar 1.100 triliun untuk di kuartal ketiga ini. Terus gimana dengan 14 subsektor lainnya Faiz? Jujur, ini saya sebenarnya agak miris ya, karena pemerintah beralasan kalau 14 subsektor lainnya ini akan secara otomatis terangkat jika ketiga subsektor yang tadi saya jelaskan itu difokuskan. Nah, tapi padahal kita nggak bisa melupakan fakta loh, Lia. Kalau subsektor ekonomi kreatif di bidang kuliner itu mencatat angka PDB terbesar di tahun 2015, yaitu sebesar 355 triliun dari total 740 triliun. Maksudnya gimana sih Faiz? Maksudnya begini, pemerintah memang sudah banyak menggelontarkan program-program yang memang ini ya penyelamatan ekonomi kreatif kita ya. Tapi ini belum tentu efektif. Soalnya subsektor lain menurut saya ini masih memiliki kendala dalam mengerjakan kinerjanya mereka. Nah, daripada penasaran, Ionik bisa mendengarkan statement dari Bapak Wisnu Tama. Tentunya kita akan terus melakukan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena menurut saya pada saat COVID-19 selesai, ini pun bisa menolong atau membantu masa depan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, itu tadi pernyataan dari Menparekraf Wisnu Tama dan beberapa media. Tim riset kami juga telah merangkum harapan dari pelaku ekonomi kreatif. Ayo ini bisa dengar berikut ini. Harapan saya untuk ekonomi kreativitas di Indonesia bisa lebih maju dan berkembang lagi sehingga banyak-banyak kreativitas yang lebih bagus dari sebelumnya. Jadi ya harapan saya untuk para sektor ekonomi kreatif untuk lebih diperhatikan agar para pelaku sektor ekonomi kreatif untuk lebih bisa berkreasi. Ya, harapan saya untuk ekonomi kreatif Indonesia agar regulasinya lebih dipermudah supaya masyarakat dapat menikmati kreativitas kami baik lokal maupun mancanegara. Dari statement tadi, menurut Faiz strategi penyelamatan ekonomi negara seperti apa yang kita butuhkan? Iya, saya setuju ya dengan kebijakan yang tadi dilontarkan oleh Bapak Wisnu Tama. Tapi begini, akan lebih baik jika pemerintah juga dapat menerapkan yang namanya exit strategy ya. Yakni memuat 2 hal penting ya. Pertama, pemulihan ekonomi lewat sektor ekonomi kreatif. Dan yang kedua ini ada penciptaan lapangan pekerjaan. Benar banget, karena 2 hal itu penting ya untuk menjaga kondisi sektor ekonomi kreatif yang punya daya saing global. Betul banget Lia. Nah contohnya mungkin bisa pertama pemerintah langsung memberikan dukungan ya kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang memang terdampak. Dan yang kedua menurut saya pemerintah harus mengadakan program kerja lewat Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin barusan dirilis itu ya, yang memang sifatnya pro pelaku usaha. Tapi ini bukan dari corporate loh ya, karena kalau dari corporate ini bisa beda lagi ceritanya. Baik, jadi 2 pokok ya, ekonomi kembali menanjak tapi kasus corona tidak melonjak begitu Faiz. Lalu solusi yang tepat untuk pemerintah seperti apa? Iya, bicara soal solusi, saya rasa semuanya tergantung kepada bagaimana pemerintah cepat tanggap ya dalam menghadapi pertumbuhan di sektor ekonomi kreatif kita, terutama di pandemi ini ya. Mengingat sektor ini dijadikan pemerintah sebagai sektor utama untuk pemulihan ekonomi kita secara nasional ya. Tapi kami meminta sekali lagi kepada pemerintah harusnya menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak setengah-setengah Lia. Seperti bisa memangkas insentif 200 juta tadi ya, supaya bisa dirasakan langsung kepada 17 subsektor kita langsung. Supaya apa? Sekali lagi, supaya ekonomi kita dapat merata pemulihannya. Jadi bisa diumpamakan kalau dalam persiapan aja gagal, maka sama saja kita berniat untuk gagal. Iya benar, saya setuju juga dan ini juga harus jadi PR-nya pemerintah ya. Karena sekali lagi kuncinya ada di peran pemerintah dan juga kontribusi langsung dari pelaku usaha ekonomi kreatif kita.
Oke. Nah, Ayonik, itu tadi perbincangan kita terkait ekonomi kreatif di masa pandemi bersama pemimpin redaksi Ayan Radio, Faiz Iqbal. Rizky Lia pamit undur diri. Stay healthy and keep connecting around with Ayan Radio. Sampai jumpa. Ada yang menarik nih. Pandangan redaksi terhadap isu terkini. Peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Bersuara dari berbagai sudut pandang. Hanya ada di Insight Editorial. Stay tune on Ayan Radio. Ayan Radio. Ayan Radio. Ayan Radio. Connecting around. Acara ini didukung oleh iFrame, Kopi Konser, Emina, Crashby, Simfonima, Red Doors, Media Partner, Magenta Radio, Atmajaya Radio, Radio Star FM, MMTC Radio, Saka FM, Transmania_YK, netpeople.yk, High Event, Unisi FM, Radio Edukasi.